Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa afdalil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 13. Qala al-ulama'u, berkata para alim ulama, fayambaghi 'alal mu'minil muqini bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadisi an yuksirat tasbih sabahan wa masaan. Maka seyogianya atas mukmin yang yakin dengan sifat mukhalafah lil hawadisinya Allah Ta'ala, oleh bahwa ia memperbanyak membaca tasbih pada pagi dan petang hari, bikauli dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wal makna, adapun maknanya, unazzihullah, mensucikan oleh aku akan Allah, amma la yaliqu bihi min kulli naqsin, dari apa-apa yang tidak layak dengan Allah dari berbagai kekurangan. Wa ahmaduhu bi jami'il kamalati, dan aku memuji akan Allah dengan seluruh sifat-sifat kemahasempurnaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan yakin. Cara kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dari berbagai sifat-sifat Allah yang begitu amat sangat banyak, yang wajib kita ketahui hanya 20, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 sifat itu, yang keempatnya adalah sifat mukhalafah lil hawadisi. Allah itu beda dengan makhluknya. Biar gampang, beda dengan kita. Yang ada pada Allah barang sedikit pun tidak ada pada kita. Yang ada pada kita barang sedikit pun tidak ada pada Allah. Al-Quran menyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sama. Karena itu malam hari ini kajian kita akan menutup pembahasan mukhalafah lil hawadisi. Janjinya kitab ini memiliki 3 uraian pokok. Yang pertama definisi sifat, yang kedua dalil sifat, yang ketiga implementasi sifat. Bagaimana cara kita mengakses cahaya dari sifat Allah. Sebab semua sifat Allah itu ada cahayanya yang bisa diakses dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Di sini dijelaskan, qala al-ulama, para alim ulama telah berkata, fayambaghi 'alal mu'min al-muqini bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadisi an yuksirat tasbiha sabahan wa masaan. Bila kita telah paham bahwa Allah itu beda dengan kita, apanya saja seluruhnya beda. Walaupun kita kurang ibadah, Allah tetap memberi kita rezeki.
Walaupun kita kurang sujud sama Allah, oksigen gratis kalau beli berapa. Walaupun kita kurang di dalam pengabdian kepada Allah, darah kita masih mengalir normal. Kalau cuci darah kayak orang-orang wal'iyadzubillah seminggu 2 kali, berapa duitnya, berapa capeknya. Ini bagaimana ini? Semua nikmat yang begitu banyak, itulah karena Allah itu sifatnya mukhalafalil hawadisi. Beda Allah dengan kita, tidak sama dengan kita. Karena Allah tidak sama dengan kita, coba perhatikan, walaupun kita tidur tidak baca doa, tidak minta selamat, tapi tetap saja telinga kita yang terbuka tuh semut gak masuk. Siapa tuh yang jagain? Mulut kita nganga, kecoa gak masuk. Siapa yang jagain? Apakah itu bukan nikmat dari Allah? Coba kalau sampai itu masuk di kuping tuh semut, nggak usah banyak-banyak, 10 aja. Biar kata jagoan nangis. Itu jagoan, apalagi bukan jagoan. Coba tuh, nikmat banyak yang Allah berikan nama kita. Maka ketika kita paham Allah tuh beda dengan kita, maka hendaklah kita banyak-banyak memanjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbedanya Allah dengan kita. Coba saudara, dulu ada orang lagi susahnya main ke rumah kita. Waktu susah, ngeteh, makan kacang, nasi uduk, semur jengkol, pokoknya apa aja main di rumah kita. Lagi susah. Sekarang dia maju usahanya. Kita panggil, Boro bagi duit, panggil kagak nengok. Panggil aja, Bang, kagak, pura-pura nggak kenal. Sekarang dia susah lagi gara-gara Covid. Susah main ke rumah kita, kelihatan dari dalam dari kaca. Kira-kira dibukain pintu apa kagak? Bukain pintu apa kagak? Bukain pintu apa kagak? Kagak. Kenapa? Kenapa? Iya, jengkelin. Dulu waktu nyalon dewan, ya Allah ngakulah lu setangklean dari engkong kita namanya buyut kebon. Ya zaman dulu sebut-sebut asal nama aja. Itu satu sekolah lah, satu alma mater. Udah jadi dewan, ya Allah, Boro bagi duit, dipanggil kagak nengok. Sekarang nyalon dewan lagi. Kira-kira kita pilih kagak? Lah kagak. Allah beda dengan kita. Dulu waktu susah, ya Allah, nangis-nangis sama Allah. Dagang lagi jatuh, sampai keluar batang lah didatengin. Nangis, baca Yasin, apa aja dah. Di mana-mana, mana kiai kita datengin, kiai doain, kiai. Begitu macam-macam. Udah hasil, ya Allah, mainnya ke Bali, ke puncak, tuh hilang tuh kiai-kiai itu, kagak ada. Ya Allah, sekarang susah lagi, deketin lagi Allah. Allah nggak kata, lu kemarin kemana? Gitu. Begitu dulu sakit, kasih sehat ya Allah biar ke masjid. Pas sudah sehat mau lewat lagi al-ma'ruf, lewat lagi. Sekarang sakit lagi, doa lagi, ya Allah bener ini mah ya Allah. Kalau sehat nih saya ke masjid. Begitu, ini bagaimana? Tetap kata Allah, emang aku ini beda dengan makhluk. Beda. Maka orang yang paham pada bagian ini, dia lebih banyak membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan di saat sujud, di mana paling dekatnya hamba dengan Allah kala sujud, wasjud waqtarib, sujudlah Anda, dekatlah Anda dengan Tuhan.
Apa yang dibaca saat sujud? Tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah, Tuhanku yang maha luhur. Saya merendah. Jidat yang dibangga-banggain wajah kudu ditempelin di tanah juga rendah. Mana mulianya? Tanah ditempelin, anggota paling mulianya rendah. Enggak ada layak untuk disombongkan. Isinya kotoran mua, sabanari kotoran, kencing kotoran, darah kotor, belek kotor, ingus kotor, iler kotor, muanya kotor. Mana yang kita layak sombongkan? Enggak ada. Yang suci hanya Allah. Semua makhluk kotor. Dekati yang suci dengan cara an yuksirat tasbih, banyak-banyak memanjatkan puja, puji, bertasbih, bertakdis, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan Imamul Bukhari, seorang imamul hadis, imamul muhaddisin, rajanya daripada pakar-pakar hadis, daripada hadis Sahih Bukhari kurang lebih hampir 10.000 Sahih Bukhari. Hadis terakhir yang beliau tulis pada akhirnya adalah bagaimana memanjatkan pujian kepada Allah. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani lirrahman khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat sangat dicintai oleh Allah. Siapa aja yang baca ini banyak, Allah demen sama dia. Khafifatani 'ala lisan, ringan di lidah, enggak ribet bacanya, bentar. Tapi di timbangan amal di akhirat, subhanallah, beratnya luar biasa. Ringan dibaca tapi berat dinilai. Ringan dibaca, nilainya masya Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa sih artinya subhanallah? Subhanallah itu maha suci Allah dari berbagai kekurangan. Allah enggak adil, Allah pelit, enggak ada. Biar kata kita susah enggak ibadah, minta sama Allah dikasih. Jangan takut, yang penting kuncinya yakin sama Allah. Yakin. Amalan enggak usah banyak. Amalan itu, amalan punya sebuku tebel banget. Mana ketemu kiai minta ijazah mulu ijazah. Dibaca juga ora. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ya Allah, mau ngapain? Amalan atu yakin nih, kelar urusan. Nggak perlu banyak amalan. Atu buat apa? Amalan banyak-banyak dibaca kagak. Atu aja. Begitu, atu aja. Tasbih. Betapa ada sahabat ngalamin kesusahan hidup, datang kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengadakan hubungan sama Nabi, beres urusan. Kata Nabi, kenapa kelihatannya kamu mukanya nampaknya kusut, rambut dekil, kumel, nampak kayak sufi, sulit finansial. Begitu. Sufi jangan dicatat. Begitu. Kok kusut? Kata dia. Nabi heran dah, kayaknya duit itu sama gue musuhan. Ini bahasa kasar aja biar gampang nerjemah hadis. Musuhan. Inna dunya qad adbarat nih, dunia lari sama saya. Kata Nabi, ente enggak baca tasbih malaikat? Baca dong. Kapan Nabi? Pagi-pagi sebelum sholat subuh kalau bisa. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100. Enggak lama melejit lagi usahanya, keren, pakai unta bagus. Ya sekarang mau pakai mobil bagus, Fortuner. Begitu. Itu begitu.
Kalau kita nggak bisa, keyakinan itu yang penting. Tasbih, 2 kalimat amat dicintai oleh Allah, ringan di lidah, namun luar biasa memberatkan timbangan amal kebajikan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini bacaan tasbih ini kalau kita pengen tahu ganjarannya, sekali baca 124.000 ganjaran. Sekali baca, sekali. Ladiratibul haddad, pada zikir ketiga tasbih, kursi Quran datu masuk. La ilaha syarikalah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ketiganya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 3 kali. Lagi sekali 124.000 ganjaran. Ini yang memberatkan timbangan. Kalau sampai 3 kali, apa enggak 372.000? Itu tasbih. Kenapa? Karena sebuah pengakuan. Kalau kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, seakan-akan kita bilang, iya Tuhan, saya ini makhluk yang kurang, Engkau yang sempurna. Saya makhluk lemah, Engkau yang kuat. Saya makhluk susah, Engkau yang maha kaya. Begitulah dengan zikir-zikir seperti ini, saudara. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masida saydun wala addahu udatun wala qati'atun illa biqillatit tasbih. Kata Nabi, yang namanya ikan bisa dipancing sama orang, bisa kena. Yang namanya binatang buruan bisa ketangkep sama orang. Yang namanya pohon bisa kecabut sama orang. Penyebabnya satu, kata Nabi, itu pohon kurang bertasbih. Kalau pohon itu udah enggak bertasbih, bakal kering. Yang pohon-pohonan kering tuh, itu maknanya pohon itu tasbihnya Allah kurang. Begitu. Maka bila kemudian saudara-saudara ini kantongnya kering, itu kurang bertasbih. Kalau mau jujur, yang bikin puyeng tuh di pala bukan darah rendah, bukan, tapi dana rendah. Bener nggak? Tuh, itu yang bikin puyeng. Nih ngobiak kagak ada yang gul nih, ya Allah. Covid sampai kapan Covidmu disalahin? Begitu kagak gul-gul, ya Allah. Ini nih yang bikin puyeng, bukan darah rendah, tapi apa? Hah? Apaan? Dana rendah. Nah, bagaimana biar nggak dana rendah? Tasbih. Antara sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah subuh, sunnah fajar namanya, sama sholat subuh, baca tasbih 100. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallah astaghfirullah. Enggak keburu karena komatnya bentar. Habis sholat subuh enggak apa-apa, 100. Jangan tinggal, jangan putus tuh 40 hari, jangan sampai putus ulang. Terus saja, sebab sahabat Nabi diajarin begitu. Ya Allah, tokonya di mana-mana. Begitulah hidup. Kita orang ini demennya, pengennya panen, tapi nanem ogah. Ini penyakit. Pengennya dikasih kesuburan, zikir kurang mau. Puji Allah. Dan perlu difahami, kita memuji-muji Allah itu bukan berarti Allah itu kurang sehingga perlu dipuji-puji, bukan. Tapi untuk supaya kita bisa disucikan oleh Allah, bisa dipuji oleh orang, karena kita banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha sempurna, la nihayata likamalih, enggak ada ujungnya bagi kesempurnaan Allah. Inilah puncak mukhalafah lil hawadisi. Maka saat ruku, saat sujud kita, di mana tempat yang tingginya tempat, diajarkan oleh Nabi tasbih, bukan doa, bukan.
Kok tasbih? Karena tasbih lebih tinggi daripada doa. Banyak orang yang sujud lama dalam sholat, minta ini minta itu, udah cukup yang diajarkan Nabi, mau ngapain lagi? Duit ada di situ, tapi subhanallah enggak ada gambar-gambar duitnya. Enggak begitu, bukan kelas kita mengurainya. Udah kita percaya kelasnya, kelas awam. Kita bukan dokter, kata situ pabrik obat. Apa itu di samping tuh? PT apa itu obat itu? Paros. Tuh ada macam-macam. Udah urusan dia ada ngeracik obat, kita minum aja nih Ustaz kepala, minum aja, udah percaya aja. Enggak usah racikannya bagaimana, ini puyeng. Udah tasbih aja. Karena dalam tasbih itu ada kesadaran betapa kita tak berdaya, yang maha kuasa adalah Allah. Di saat itu tuh kesadaran, maka Allah bakal kasih paham ini hamba, kasih dia kesuburan nama Allah. Inilah kunci. Bagaimana orang udah ngaji mukhalafal hawadisi, banyakin puja puji Allah, banyakin puja puji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dipuji oleh Al-Quran pada surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh, kata Allah, aku perhatikan matamu larak-lirik ke atas, ke langit. Nabi itu adabnya tinggi, tidak mau minta sama Allah, karena minta ngatur. Minta itu ngatur, dan kita kedudukannya hamba. Hamba tuh diatur. Kalau jadi tamu, ngatur-ngatur tuan rumah, tamu songong. Bener nggak? Tuh songong tuh bahasa Betawi, tapi dikutip dari bahasa Inggris. Song itu artinya lagu. Song, lagu. Kalau belagu-lagu, songong. Maka songong lu, belagu-lagu mananya? Bener nggak? Ini orang Betawi itu bahasa Inggris saya, ya. Gitu. Songong lu, begitu katanya. Nah, gitu. Ini saudara, Nabi tidak mau ngatur Allah. Enggak. Dia muji aja, tapi hatinya pengen arah kiblat dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Akhirnya dirubah oleh Allah. Makanya kata kitab Hikam, Ibnu Athaillah Sakandari bilang, masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu an turzaqa husnal adab. Bukan kedudukan yang tinggi bila kita merintih meminta-minta sama Allah. Sesungguhnya kedudukan yang tinggi bila kita dianugerahi husnul adab, akhlak yang baik. Puji aja Allah, ntar juga dikasih. Rumusnya begini, kita punya teman dua, yang satu tukang minta mulu, dikit-dikit minta. Kemarin minta ngajuin kurban, sekarang ngajuin santunan yatim muharaman. Bentar lagi minta maulid, bentar lagi minta rajaban, minta Ramadan, habis itu halal bihalal. Udah ada, kata dia minta. Yang satu nggak pernah minta, datang lagi muji, ya Allah abang mah baik banget. Orang lain aja yang nggak kenal dibagi, apalagi temen, muji mulu. Yang satu minta, yang satu muji. Kira-kira yang paling kita demen banget, yang minta apa yang muji? Tuh kita aja begitu. Tuh kita. Makanya dalam hadis qudsi Allah jelaskan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk bertasbih, bertahmid, memuja-muji Allah, enggak keburu minta-minta sama Allah, maka kata Allah, akan aku beri lebih banyak, lebih baik, lebih cakep dibanding yang tukang minta-minta. Maka saat sujud, dikala kita dekatnya dengan Allah, bertasbih, mana mintanya? Karena dalam muji ada minta, dalam muji dengan cara yang cakap. Itu begitu saudara. Maka bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu. Subhanallah, maha suci Allah dari berbagai kekurangan. Wa bihamdihi, maha terpuji Allah dengan segala sifat kesempurnaan.
Maknanya aku kurang Tuhan, beri kesempurnaan. Aku kurang harta, beri harta ya Rabb. Jangan malu-malu sama Allah, minta apa aja sama Allah. Jangan dunia. Orang hidup di dunia minta dunia, enggak apa-apa sama Allah. Nabi Sulaiman dikasih karena buat bekal untuk ibadah. Gitu, bekal buat ibadah. Ini penting dalam hidup dan kehidupan kita. Pohon bisa dipetik sama orang, ditebang sama orang, penyebabnya kata Rasulullah kurang bertasbih. Ikan dipancing bisa kena, penyebabnya tuh ikan kurang bertasbih. Binatang buruan dipanah kena, penyebabnya qillatit tasbih. Maka supaya kita tidak berkekurangan, saudara, banyak puji-puji Allah, banyak baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah. Banyakin baca, puji aja Allah, puji aja. Begitu, puji aja Allah. Dan pujian kita kepada Allah, apalah kita pengetahuan tentang Tuhan. Begitu, tapi pujian kita punya nilai besar di mata Allah sebagai bentuk pengakuan terima kasih punya Tuhan yang beda dengan kita. Walaupun kurang ibadah, kena COVID, alhamdulillah makan, bukan sekedar makan 3 kali. Kena COVID bukannya turun, tambah gemuk badan. Makan mulu, keluar kagak. Begini, makan aja, makan mulu 3 kali sehari. Itu belum termasuk bakso, belum termasuk juga ketupat, laksa, belum, tahu bulat, apa aja belum. Maka kita kalau tidak mau bertasbih amat sangat rugi. Pagi petang banyak memanjatkan puji-pujian nama Allah sebagai wujud terima kasih. Terima kasih. Tangan bisa gerak, ini persendian jantung bisa jalan. Kalau Allah berhentiin tuh jantung, udah qaid, begitu habis orang. Mau ngapain lagi? Duit banyak juga nggak ada artinya. Banyak begitu, nggak ada artinya. Buat apa? Begitu kalau nggak ada nyawa di badan. Maka bersyukur, nikmati hidup ini, karena memang hidup adalah anugerah dari Allah. Dengan banyak kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sebagai bentuk implementasi kita, kepercayaan kita betapa Allah beda dengan kita. Beda dengan kita. Kita butuh anak, Allah lam yalid. Kita butuh orang tua, lam yulad, lam yulad. Kita membutuh segalanya, butuh mobil, butuh uang, butuh ini, butuh itu. Handphone ketinggalan aja stres, takut diintip bininya, ada nomor-nomor rahasia masalahnya. Begitu. Ya Allah, itu handphone, tapi enggak takut kehilangan Allah. Enggak usah takut. Bila Anda punya masalah besar dalam hidup, keuangan Anda tidak stabil, bikin stres, enggak usah panik, enggak usah stres, balik kepada Allah. Balik kepada Allah. Anda kurang memanjatkan puji-pujian nama Allah, Anda kurang banyak bertasbih nama Allah. Makanya ada tersendat. Kalau kurang tersendat, begitu. Maka agar supaya kita saluran keuangannya tidak mampet, banyakinlah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 saban hari. Jangan kurang, jangan kurang.
Ya bentar lah, dari 24 jam segitu doang mah bentar. Begitu, bentar baca. Ya saya kagak bisa tuh subuh kerja, kredit kan dari wajahnya nih demen kredit. Dohor 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, subuh 20, 100. Bentar, begitu, bentar. Jangan malas lidah kita untuk bertasbih, bertahmid pagi dan petang hari sebagai wujud rasa syukur kita punya Tuhan beda dengan kita. Maka walaupun kita nggak ibadah, no lihat orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, begitu nggak nyembah Allah, begitu Allah kasih rezeki, begitu bagus usahanya, yakin Tuhan mau maha baik, tuh tasbih. Masa kita yang ibadah orang dibagi sama Allah, ilokan bagi dah. Jangan kita gusar sama Allah, jangan. Cuman kita banyak nyalain Allah mulu. Oh, gua udah ke masjid ya Rob, baru 2 hari aja udah ke masjid. Kemarin gak ke masjid berapa tahun, lewat-lewat mulu. Ya Allah, ada yang kayak begitu tuh. Yang mana orangnya? Nah, nyalain Allah mulu. Jangan. Begitu. Ada di Mekah kemarin orang, Pak ke masjid, aduh dengkul saya Ustaz sakit. Ente beruntung, sakit bisa ke Mekah banyak no di Indonesia, orang seger buger ke Mekah kagak bisa. Ini nikmat dari Allah, kali sembuh dari Allah, ke masjid. Oh begitu, iya masjid. Ngapain dari Indonesia ke Arab nyampe? Masa dari hotel ke masjid orang nyampe, deket banget masjid. Saya semangat juga. Sama kawan kita, jangan itu udah tua susah. Ya Allah, tambah demen gitu. Orang dikata jangan gitu, masjid dorong gitu, mati di masjid bagus begitu. Agar supaya kita ini bertasbih, bersyukur sama Allah. Keluhan tidak bisa merubah keadaan, meski sedikit melegakan perasaan. Tetap aja banyakin bersyukur, bertasbih sama Allah. Subhanallah. Kalau kita sakit banyak bertasbih aja. Kalau kita sakit, ada apa ini dicubit sama Allah, kurang tasbih, tasbih yang banyak. Jangan langsung ke dokter, ini ke dokter, jangan. Tasbih itu merajin banget. Saban hari ngecek gula lagi, saban hari ngecek darah. Ngapain? Kita akhirnya teracunin nama begitu. Pasrah sama Allah, tasbih yang banyakin. Cek tasbih baru berapa? Ya Allah baru 15. Terusin zikirnya begitu. Ini yang paling penting supaya kita sehat. Sehat. Kalau kita ngeluh mulu, mainlah ke rumah sakit. Lihat tuh orang banyak yang susah tapi zikir. Ya Allah, tuh banyak. Masa kita yang sehat nggak mau zikir sama Allah, isinya ngeluh, ngerumpi, kongko yang enggak lah, nggak ada faedahnya. Buat apa? Ngerugi kita. Banyakin bertasbih. Bahkan Imamul Haddad ngajarin rahasia keluasan rezeki yang Masya Allah dahsyatnya luar biasa. Kita tuh disuruh kalau kita benar-benar serius, benar-benar bukan sekedar darah rendah, dananya terendah banget, udah susah banget kita tuh baca tuh la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. 100 kalau baca ratib tuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 100. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. 100. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. 100. Terus Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. 100. Yang lain 33. Lihat aja. Begitulah. Untuk apa kita muji-muji?
sama Allah. Lihat ratibadat, pertamanya pujian, baca Quran dulu ayat kursi, amanah rasul Quran, lalu lailatul qadar pujian, subhanallah itu pujian, habis pujian subhanallah bihamdi semua pujian, rabbana ighfirna, habis muji minta ampun sama Allah, habis itu baca sholawat sama Nabi, muji semuanya, baru a'udzu bikalimatillah. Begitulah hidup, baru dikasih. Jangan ujuk-ujuk, bagi duit, jangan. Ya Allah kayaknya udah tanggal muda ini, bagus ini, kayaknya dengar-dengar habis naik golongan ini, dekat pegawaiannya begitu. Selamatlah uang denger kan cakep itu kalau dipuji-puji itu ntar dibagi. Jangan ujuk-ujuk minta aja, jangan. Maka memuji ini akan mendatangkan dibagi oleh Allah. Karena itu kata ulama, fayambagi 'alal mu'min al-muqin bi mukhalafati ta'ala an yuksirat tasbih sabahan wa masa'an. Banyakin bertasbih, banyakin bertasbih, banyakin bertasbih. Terima kasih. Andai Allah enggak bagi duit sama kita, andai Allah enggak bagi sehat sama kita, cukup bagi hidup aja, itu cukup dalil Allah baik apa kita, hidup doang gitu. Apalagi kita dibagi segalanya, ada segalanya. Jangan susah dibikin sendiri, masih banyak hidup, mau ngapain? Kita enggak sesusah-susah kayak orang banget. Jangan banyak mengeluh begitu, jangan banyak mengeluh. Ngeluh juga orang cuma dengerin doang, bantu juga kagak. Buat apaan? Banyak muji aja sama Allah. Gitu nih, disimpruk nih wali gedenya wali. Gitu layak jadi pahlawan tuh. Gurunya Husni Tamrin tuh Ki Abdullah Arfan, makamnya di Masjid Sa'ad depannya. Tuh wali gedenya wali. Orang jurusan Jamiatul Khair nggak ada kecuali ngaji sama beliau. Ki Abdullah Arfan nih simpruk wali gede wali. Gitu dekat aja kadang kagak nyampe begitu. Paranin gitu wali, diparanin wali kampungnya, banyak wali ada depannya itu makamnya, depannya dulunya kan kali depannya makam Ki Abdullah Arfan itu wali gede begitu. Tasbih aja, baca tasbih aja, minta sama wali, bukan minta sama Allah, dekat orang mulia biar dibagi begitu. Karena min mawatinil ijabah ad-du'a inda dhara'ihis shalihin, di antara tempat mustajabnya doa kita minta sama Allah di samping makam orang-orang saleh. Itu mustajab. Orang dulu kayak begitu. Dan ini hal yang paling penting. Singkatnya, kalau kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat mukhalafil hawadisi, wis banyakin muji-muji Allah aja, banyakin muji-muji Allah aja, karena dari situ akan mendatangkan limpahan barakah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani yang disampaikan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, kata Nabi, siapa orang mau sedekah duit malas banget, mau sedekah duit, mau ibadah malam enggak kuat, mau puasa enggak kuat, mau perang lawan musuh enggak kuat, udah banyakin tasbih aja, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dari situ Allah bakal beri kita limpahan barokah yang luar biasa, luar biasa. Bertasbih, dan mudah-mudahan lidah ini selama kita masih hidup paling tidak untuk ngapusin omongan yang tidak bermanfaat, banyak-banyak bertasbih, memuja-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma wafiqna, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita bersama untuk banyak memuja-memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.